warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes bener orang. Belum makan apa? Kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala nabiyahu khataman nabiyyin imamil mursalin sayyidil gharril muhajjalin wa afdalil khalqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa dhukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-Qail fi kitabihil azizil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusiku an tada'al umam tada'al akalatu ila qas'atiha. Qila ay min qillati bima yawma idin ya Rasulullah. Qala bal innakum yawma idin kathirun walakinnakum ghutha'un khabusa'is sayyin. Wa qad nazala alaikumul wahn. Qila ayil wahn ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin as-sakirin walhamdulillahi rabbil Fadilatil qurama alimul ulama para kiai asatidzah, wabil khusus genap panitia peringatan Isra Mi'raj, dan yang saya muliakan keluarga besar Musola Persaudaraan. Kayaknya dari ujung ke ujung Nusantara baru nemu nama Musola Persaudaraan. Biasanya pakai al gitu. Ini musola unik. Alhamdulillah ketemu di wilayah Tangerang. Aparatur pemerintah yang kami hormati, para ketua RT, ketua RW, Bapak Lurah, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden, yang kita hormati, biar kagak ada juga kita doakan mudah-mudahan semuanya dapat petunjuk Allah. Sebab doain orang mah gak ada salahnya dan gak ada dosanya. Ya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Hadir juga di tengah kita Bapak Kapolsek yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kantik Babinmas. Alhamdulillah, Babin Kantikmas, alhamdulillah. Ini model polisi kayak begini kita doain. Jangan lama-lama menjabat ini. Kita doain malam hari ini biar naik jadi Kapolsek. Kangen kucing kenapa ya Pak? Kemudian Bapak dan Ramil atau yang mewakili, hadirin hadirat, ibu-ibu, alhamdulillah, walaupun di tengah suasana yang dingin begini, kita sama-sama dapat hadir di majelis ini. Karena yang undang bukan Pak Kapolsek, yang undang bukan camat, yang undang
undang yang nyuruh juga bukan ustadz, bukan ulama, tapi ini undangan dari Rasul baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya terus terang Bu, saya bersyukur sama orang Islam ini di mana-mana ada yang Islam itu. Pemecah belah udah kehabisan akal. Mau dibilang bid'ah tambah banyak. Isra Mi'raj tidak ada dasarnya, orang makin menjubel sampai ustadz keteteran menerima jadwal pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Ini seluruh pelosok penjuru Nusantara tercinta ini mengadakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, tahlilan dan lain-lain. Maka kemudian orang Islam yang ada di Indonesia susah digoyang dan susah dipecah belah. Timur Tengah sekarang sampai dengan saat ini belum ada yang bisa membuat tenang. Saling bom, saling bunuh, saling teror. Tapi di Indonesia alhamdulillah. Oleh karena itu mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, paling enak jadi orang itu ngaku. Itu di sebelah komplek yang rumahnya paling gede itu punya saya. Ibu cerita sama orang dosa apa enggak? Ibu cerita sama orang itu yang di sono rumah yang paling gede punya saya, boleh nggak? Boleh nggak? Ditanya begitu dia bingung. Pantesan aja laki udah berada di rumah. Nggak jelas itu dari bingung. Bu, yang ngaji ibu cuma yang di dalam bapak-bapak. Saya kalau ngaji lebih senang benerin perempuan. Kalau laki-laki mah insya Allah kagak bisa, nggak dibenerin juga insya Allah udah benar-benar. Amin. Doain, belain rumah. Bu, sampai mana tadi saya bilang? Aku boleh ya? Boleh. Enak nggak? Enak. Gak usah beli, udah punya rumah bagus. Ada mobil nongkrong Mercy, cerita sama temen tuh mobil punya saya. Gak usah beli, mobilnya sudah ada. Boleh nggak? Boleh. Cuma belum tentu itu yang punya menghibahkan ke kita. Nih kita nih ngaku jadi hamba Allah, boleh nggak? Boleh. Ngaku jadi umatnya Nabi Muhammad, boleh nggak? Boleh. Perkaranya jadi masalah, Allah ngakuin nggak sama kita hambanya? Nabi ngakuin nggak kita jadi umatnya? Itu yang persoalan. Makanya kata Nabi, aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Yang bagus ini kita jangan cuma hanya bisa cinta sama Nabi. Yang paling terpenting bagi kita adalah bagaimana Nabi cinta sama kita. Kalau cuma ngaku mah gampang. Kita boleh ngaku sama orang itu menteri semuanya kucing gua, boleh, nggak dosa. Dibilang Jokowi itu ipar saya, oh, nggak ada masalah. Oh kalau gitu dosa nggak ada kaidahnya. Boleh, cuma jadi perkara dia ngakuin kita apa enggak. Nah maka kita duduk di majelis yang mulia ini, bagian dari caranya kita berusaha dengan semaksimal kuat tenaga supaya ada legalitas pengakuan dari Nabi bahwa kita ini adalah umatnya, insya Allah. Bu, ini kalau cuma Isra Mi'raj hadir begini belum berapa perjuangannya. Jadi umatnya Nabi Muhammad mau enak. Kenapa? Satu, Nabi Adam berbuat sekali salah diusir dari surga. Umatnya Nabi Muhammad saben hari berbuat salah surga. Nabi Adam berbuat salah seumur hidupnya sekali, sama Allah didepak suruh turun. Umatnya Nabi Muhammad saben hari, enggak ada berhentinya yang namanya berbuat dosa. Surga jatahnya. Maka jangan heran kalau kemudian rajin ke musola, fitnah orang juga demen. Rajin ke musola memang bentak suaminya juga gak hilang. Gak usah heran. Karena apa? Sholatnya belum benar, nanti kita bahas di ujung. Nah paling penting buat kita tadi alhamdulillah udah bisa ngaji. Ini deposit buat kita. Kita kumpulin pahala-pahala
yang begitu kita nanti masuk ke alam barzakh, amal-amal ini sudah nunggu. Kita udah diingetin. Ini kita duduk di musola ini, ibu duduk di atas kursi, di bawah kursi ada tanah yang kita injak, yang dikira nggak bisa ngomong, itu ngingetin kita, cuma kitanya yang budak. Maka Nabi jelasin, innal arda la tunadi kulla yawmin sab'ina marah. Ternyata itu tanah yang setiap saat kita buang hajat, setiap saat kita injek, setiap saat kita main, setiap saat kita berkecimpung di atas bumi. Ternyata bumi ini manggil kita seberapa banyak sehari? Minimal 70 kali. Apa panggilannya? Ya Bani Adam kulu ma syi'tum. Hei anak cucu Adam, silakan kalian injak punggungku, kalian numpang hidup di atas punggungku, kalian boleh makan apa yang kalian mau, seselera Anda, sesuka Anda. Tapi tanah ngasih warning sama kita, fa wallahi, maka demi Allah, la aqulanna lahumakum wa juludakum, cepat atau lambat aku bersumpah di hadapan Allah bahwa kulit dan daging kalian besok akan kembali aku habiskan. Maka orang mati di dalam kubur, digali lagi kuburannya, habis. Kecuali atas izin Allah. Bu, situ, Bu. Mudah-mudahan yang di luar ini pada kayak Siti Khadijah. Ibu tuh harusnya lebih bersyukur sama Allah ketimbang bapak-bapak. Jangan bicara soal hukum syariat, Bu. Bicara soal di Indonesia saja. Ibu sudah masuk nominasi perempuan hebat. Di Indonesia tanggal 21 April kemarin ada penghargaan buat perempuan. Hari cakep Kartini dulu. Kartini sekarang mah kadang pada sedeng, pakai baju cakep, kebaya. Anak-anak TK dididik, anak-anak SD dididik, SMP suruh pakai baju kebaya, kebaya ditutup, cakep banget. 21 April doang. Habis itu jangan kayak di kampung saya tiap hari lihat orang itu pakainya segini, asal jalan pakai kutang doang, nggak pakai jilbab. Tapi kalau ada orang mati, pasti dia pakai. Makanya kemarin mama saya tanya, kenapa pakai jilbab? Ustadz bisa aja. Ya, saya bilang, saya ini melihat ibu nggak pernah pakai jilbab, kok sekarang pakai? Dia malah ketawa. Saya nggak enak sama yang mati, karena saya mau lihat orang yang meninggal. Nggak enak Ustadz kalau saya pakainya terbuka, nggak enak sama yang mati. Kan perempuan goblok. Kartini dihargai oleh Republik Indonesia, dimasukkan dalam tanggal 21 April. Kenapa? Berjasa merubah peradaban yang sangat luar biasa. Jasanya banyak. Pertanyaannya, apa cuma Kartini doang yang berjasa buat Republik ini? Kan Kartono juga banyak pejuang. Pertanyaannya, kenapa Kartono nggak masuk? Kita besok tanyain sama Presiden. Kasian juga Kartono, Kartini doang yang dibela. Bu, saya pengen ibu-ibu mudah-mudahan kayak Siti Khadijah. Amin. Pak, kalau punya istri kayak Siti Khadijah, kita kayaknya betah di rumah. Siti Khadijah itu kalau Rasulullah mau masuk, Siti Khadijah jam berapa saja bersalin di depan pintu. Siti Khadijah tahu Rasulullah jam berapa pulang. Itu istri yang cakep, ngerti jadwal suami pulang jam berapa. Ya kayak perempuan sekarang, jadwal suaminya pulang jam berapa nggak tahu, perginya kemana nggak tahu. Jadi agak jelas sudah pada gara nyambungnya. Siti Khadijah tuh enggak. Suatu ketika Nabi pulang dari dakwah, Siti Khadijah ini lagi nyusuin Fatimah. Ternyata Fatimah itu disusuin, lalu kemudian Nabi melihat yang keluar dari susu ibunya tercinta Siti Khadijah itu udah bukan susu, Pak, yang keluar darah. Saking nggak kehabisan uang, kehabisan makanan yang bagus, maka susunya nggak keluar, yang keluar darah. Nabi Muhammad sedih. Akhirnya Nabi Muhammad menggendong Fatimah, lalu kemudian Fatimah ditidurkan di tempat, lalu Khadijah cium tangan dan Nabi lelah. Siti Fatimah tidur, Nabi pun akhirnya bersandar di pangkuan istri tercinta Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Tidur Nabi. Begitu Nabi Muhammad SAW tertidur di atas pangkuan istrinya, ternyata Siti Khadijah tidak tahan,
menahan air matanya keluar dari sudut matanya, jatuh di pipinya baginda tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bertanya, ya Khadijah, apakah anda nggak senang dapat suami model kayak saya? Tidak ya Rasul, aku bangga. Apakah kamu juga kecewa karena kekayaanmu habis untuk perjuanganku menegakkan syariat Islam di bumi ini? Khadijah juga menjawab, tidak, aku senang dan aku bangga. Kalau memang kemudian bangga, kenapa ada menangis? Kenapa engkau Khadijah menangis? Ternyata Siti Khadijah ngomong, ya Rasul, saya hari ini mendampingi engkau 2/3 dari kekayaan yang ada di Mekah miliknya Khadijah sampai saat ini habis, sementara perjuanganmu belum selesai. Yang aku pikirkan malam hari ini nangis, bagaimana kalau kemudian saya meninggal, saya wafat kembali kepada Allah, sementara dana untuk engkau berjuang belum ada ya Rasulullah. Lalu kenapa engkau menangis? Satu dalam benak pikiran saya, ya Rasulullah, kalau nanti saya meninggal, kalau saya nanti wafat di dalam kuburan dan engkau mau menyeberangi kali untuk berjuang, tidak ada jembatannya, uangnya tidak ada, gali kuburan saya, ambil tulang-tulang saya, dan engkau jadikan jembatan supaya Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia. Dan alhamdulillah jasanya Nabi dan Siti Khadijah, akhirnya Islam sampailah ke negeri tercinta Indonesia. Bu, satu, dapat ilmu loh. Jadi kalau nanti pulang ditanya dapat ngaji, dapat nih ceritanya ini. Saya lebih seneng ngaji segini-segini. Kalau kebanyakan juga ribet. Kalau ribuan orang ribet. Dan sering saya sampaikan kalau yang datang artis gak segini orangnya. Saya yakin gak segini. Segini nih kalau modelnya yang datang yang modelnya begini. Saya yakin kalau yang datang artis itu jubel. Saya pernah diduetin sama artis nasional ceramahnya ribuan. Ceramahnya ribuan. Kenapa orang sekarang itu dibalik? Jadi kiai ulamanya disingkirkan, artis dikedepankan. Kerjaan siapa? Media. Makanya Allah sudah ingetin, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar berita yang tidak benar, tolong jangan disampaikan mentah-mentah. Fatabayyanu, diteliti dulu, diperjelas dulu berita ini benar apa enggak. Maka yang tadi Bapak polisi yang nyampein sama kita, tawuran di mana-mana. Kenapa ini sampai sekarang tidak bisa pernah berhenti? Satu jawabannya, kenapa yang diobatin masyarakat Indonesia ini cuma badannya, jiwanya nggak diobati. Maka nggak usah heran masjid di mana-mana dibangun, isinya kosong. Musola dibangun di mana-mana penuh. Kalau bulan puasa, Islamnya nggak lebih Islam musiman. Kalau ini dibiarkan, Nabi udah ingetin kita, saudara hadirin yang berbahagia. Saya di zamanun ala ummati yatamassaku biddin al-ghamiti alal zamra. Kata Nabi, besok di akhir zaman akan terjadi orang memegang aturan Allah, ikut undang-undangnya Allah, kayak megang bara di atas tangan. Orang rame-rame lepas. Sholat berat apa enggak? Sholat berat apa enggak? Berat apa enggak sholat? Berat, kagak apaan? Berat. Berat sholat, siapa bilang nggak berat? Jumat, kalau belum azan belum masuk ke masjid. Udah nggak di mana-mana sekarang gitu. Tahu, gue juga begitu. Dan saya kalau khotbah pernah malah di Tangerang, jam 12 saya datang ke masjid, masih dikunci masjidnya. Sampai dikasih tahu, woi Pak Haji, no, sudah datang. Apa dia kalau dibuka apa? Ustaz udah datang, no, baru dibuka. Jam 12 kurang 10, masjid belum penuh. Begitu Allahu Akbar penuh. Herannya yang datang belakangan, pulang paling duluan. Yang datang duluan, dia bukan dikir, sleeping, tidur. Makanya kata orang Kulon, if in Islam no pride, andai saja di Islam tidak ada sholat,
maka kemudian saya akan masuk Islam. Orang barat nih nggak mau masuk Islam, berat masalah. Nah orang kita celakanya yang penting masuk Islam walaupun nggak sholat. Ya sekarang nggak usah heran. Maka kalau ada Islam nak binti jangan kaget. Islam waktu sunat, waktu kawin, atau waktu mati. Nggak usah heran. Waktu sunat orang dikumpulin semua suruh baca Quran, bacain surat Yusuf biar anaknya keluar kayak Nabi Yusuf. Keturunan nggak bisa dibohongi. Makanya kata Nabi, in ra'aita al-jabal, jika kalian melihat jabal, gunung pindah, percayalah kamu. Tapi kalau kalian melihat ada yang mengatakan bahwa watak seseorang itu beda, jangan percaya. Keturunan itu tajam. Emak bapaknya hitam, anaknya putih, susah. Jangan dibaksain, emang keturunannya begitu. Sama kayak kita, keturunan orang malas ke masjid. Jangan paksain anak disabet suruh ke masjid. Makanya kata orang gondrong, orang sini bilang apa? Oh, buah gak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Ada yang ngeyel, enggak. Buktinya yang nanam di Jawa, buahnya di Jakarta, itu diangkut Pak. Oh, itu bukan jatuh, diangkut. Kalau jatuh mah di situ. Ada gitu kan sampai jauh gitu, nggak ada. Kalau sampai ke Jakarta itu diangkut. Sama kayak Isra Mi'raj. Kalau pakai akal nggak percaya, maka garansi terjadi Isra Mi'raj ini Allah membuktikan kepada semua orang siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Sampai si Jahal itu ngomong sama Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, hal tusaddiq min kidbani Rasul, min kidbani Muhammad." Abu Bakar, kamu percaya dengan kebohongan Muhammad? Kata Abu Bakar, demi Allah, jangankan cuma cerita Isra Mi'raj, lebih dari itu saya percaya kalau yang cerita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu begitu biasa. Makanya sekarang ada yang ngomong, Isra Mi'raj itu Nabi nggak berangkat, cuma mimpi. Yang ngomong cuma mimpi, dia nggak belajar nahwu soroh. Asra bi abdihi, asra ada hamzahnya, bi abdihi ada ba'nya. Kalau kalimatnya biasa ada asra abdahu atau saro bi abdihi. Ini double dua, asra bi abdihi. Ini nggak main-main, dan namanya abad, hamba, berarti ada orangnya, ada rohnya, berangkat. Pertanyaannya, kenapa bisa? Bagi Allah tidak ada yang sulit. Ketika Allah berkehendak jadi, insya Allah. Bapak Ibu seribu, kalau anak muda buka YouTube atau mungkin apa, saya demen juga ada lagu yang bednya bagus, isinya bagus. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Ini orang dulu ngarang lagu cakep pada sekarang. Nggak ada benernya ngarang lagu. Ngarang lagu asal sedapat-dapatnya aja. Judulnya juga seenak-enak ke sinetron begitu. Sedapat-dapatnya judul. Akhirnya apa? Tukang nasi goreng juga sekarang ngawur. Kalau rezeki, kalau dulu kan nasi goreng halalan thayyibah, sekarang enggak, nasi goreng setan. Itu di taman kota dekat Basmol ada bakso iblis. Itu kan nggak ada ilmu pendidikannya buat anak. Yuk kita makan bakso setan yuk. Makanya anak sekarang diomongin kalau maghrib jangan pada keluar, setan pada keluar. Dulu nurut, sekarang enggak. Bohongan setan. Kenapa? Udah nggak takut sama setan. Kenapa? Dia udah tipenya udah pada kayak setan. Orang dulu nurut. Omongan orang tua nih luar biasa. Makanya Bu, kata Nabi, akrimu auladakum, muliakan anak-anak kamu. Kenapa? Dengan apa? Bi ilmi, dengan ilmu, wal iman, dan dengan iman. Ada iman, ada ilmunya, insya Allah anak kita mulia. Kalau tanpa dua itu nggak mungkin. Imannya nggak ada, ilmunya nggak ada, bangkrut. Orang bodoh mah di mana-mana juga rusak udah. Makanya Nabi ditawarin, Nabi Sulaiman ditawarin mau pilih jabatan, tahta, harta, wanita. Nabi Sulaiman nggak pilih. Khuyira Sulaiman, Nabi Sulaiman memilih al-ilm, yang dipilih adalah ilmu. Kenapa? Dengan ilmu semuanya dapat. Maka jangan salah, kalau pengen anaknya bahagia, bekalin anak dengan ilmu. Kayak begini dengan ilmu. Maka yang dibilang bid'ah ya goblok aja, orang ngaji kok bid'ah.
Tapi kan Isra Mi'raj katanya zaman Nabi gak diperingatin. Ini ngaji. Kerangkanya Isra Mi'raj, tapi di dalamnya ngaji. Dan orang yang ngaji nggak ada dasar, bukan nggak ada dasarnya, ada. Selagi orang itu masih hidup, wajib hukumnya fardu ain untuk mencari ilmu. Bu, paham nggak? Bu, paham nggak? Jangan diem tengah-tengah doang, ngerti nggak? Bu tanya. Paham ya Bu? Tuh. Jadi Isra Mi'raj yang kita peringati ini kayak begini nih. Ini kayak begini nih. Kan ada garansi dari Nabi. Orang yang silaturahim 3 udah pasti. 1, umurnya panjang. Yang kedua, rezekinya ngalir. Yang ketiga, nggak mati tragis. Itu garansi. Makanya orang yang rajin silaturahim nggak ngapa-ngapain juga hidup, tapi muter. Ini Bapak Babin Kantipmas nih, kalau beliau rajin silaturahim ke wilayah sini, saya yakin nggak mungkin beliau kelaparan. Karena tipe orang sini saya yakin baik-baik, nerima tamu. Datang jam 7, nggak mungkin nggak dibeliin nasi uduk. Jangan pulang sebelum nanti jam 12. Jam 12 pasti dikasih makan siang. Nggak usah pulang ke rumah, pindah aja ke RT sebelah. Dapat makan sore, ya kan? Udah kenyang pulang ke rumah. Besok begitu lagi, modalnya keliling begitu. Aman orang hidup. Iya, nggak pulang-pulang, nggak apa-apa. Silaturahim. Orang yang rajin silaturahim garansi. Ada yang ngomong buktinya ada yang silaturahim umurnya nggak panjang, umurnya baru 30 mati duluan. Nah yang sebelah maksiat dulu sampai 90 belum mati. Jangan salah. Yang namanya umur panjang itu bukan durasi waktunya untuk melakukan sebuah kebajikan, itu panjang. Nggak buat apa umurnya panjang gara insafnya, cuma jadi beban doang. Ya Bu, kita kembali lagi saudara hadirin yang berbahagia. Saya nggak panjang kalam nih kalau bicara soal Isra Mi'raj, ya nggak lepas dari bicara soal masjid dan ke masjid. Maka Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram, masjid, ke Masjidil Aqsa juga masjid. Coba lihat Wali 9, cakep dakwahnya. Sultan Maulana Hasanuddin berjuang di wilayah Banten. Yang beliau bangun bukan alun-alun dulu, yang beliau bangun bukan pasarnya, yang beliau bangun itu masjidnya. Kenapa masjidnya? Karena jiwanya harus diterpa. Kalau jiwanya sudah benar, yang lain jadi benar. Ini masyarakat jadi rusak, anak jadi tawuran, berantem, suami istri juga berantem. Persoalannya di pondasi jiwa, maka jiwanya diberesin di masjid. Tanpa ke masjid nggak beres jiwanya. Bu, ada sama Ustaz. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma qahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang bisa mensucikan dirinya. Tapi Allah nggak main-main ngeluarin ayat ini. Wa qasamnya wasamsi wal qamar wan nahar wasama wal ard. Demi matahari, demi bulan, demi langit, demi bumi. Wa qasamnya bertubi-tubi. Bahkan diawali dengan qad aflaha, sungguh benar-benar. Allah nggak main-main. Beruntung orang yang jiwanya bersih. Maka kalau jiwanya bersih, keluar dari mulut juga enak. Kalau jiwanya bersih, keluar dari mulutnya cakep kalau ngomong. Kemana? Assalamualaikum. Gak pakai hai. Sekarang Islam sama Islam begitu. Maka saya suka-suka agak kesal nih. Kalau ke bank pakai sarung, pakai koko, pakai peci, ada sekuritinya pagi-pagi. Saya nggak pernah jawab, saya jawab waalaikumsalam. Walaupun memang nggak melanggar aturan, tapi saya lebih cenderung gitu. Pagi-pagi waalaikumsalam. Kenapa? Karena saya lihat satpamnya bukan namanya Markus, Sihotang, Zihomin, bukan. Ahmad, Hamid, Muhammad, Mahmud. Ya pasti nama Islam itu.
Pagi, waalaikumsalam. Asal ketemu pagi, waalaikumsalam. Sekarang kalau saya datang ke bank, nggak pernah selamat pagi, nggak pernah selamat siang. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Jadi kita jangan minder. Cuma kadang-kadang memang lingkungan. Ini pakai sarung masuk ke mall, dicurigain. Lagi yang bikin kita sakit hati nih, Indonesia ini single majority Muslim. Tapi kalau ada orang pakaian Islami, kadang-kadang suka diketawain. Masuk ke mall pakai baju koko sama begini, orang kayak mau lihat orang kutub. Oke begini, selit. Tapi kalau melihat pakaian segini samping musola, nggak ada gerahnya kita. Cuek aja udah. Apalagi berani negur. Itu hak asasi orang, Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Makanya saya sampaikan di mana-mana. Di sini ada Pak Polisi, bisa disampaikan ke atasannya bahwa orang yang suka datang di masjid, datang di musola, datang ke masjid sudah pasti adalah Pancasilais. Nggak mungkin nggak Pancasilais. Ayo kita lihat ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya Tuhan, kita ibadah kepada Allah. Garansi, nggak usah diatur, pasti kita ibadah sama Allah. Berarti Pancasila pertama sudah kita laksanakan. Kedua, jangan sampai Pancasila nggak hafal. Jangan kayak anggota dewan, dia lebih mahal. Pancasila nggak hafal. Kalau orang Islam hafal, kenapa Quran 30 juz bisa dihafal? Masa Pancasila nggak hafal? Yang kedua apa? Ya apa? Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan ini yang suka datang ke masjid, ke musola, ke majelis, ikut pengajian, sudah pasti beradab, akhlaknya ada, dididik di masjid ini akhlakul karimah, nggak boleh barang kotor masuk. Mau orang kaya copot sendal, nggak punya sendal, ya emang harus dicopot, apa yang mau dibawa? Pasti yang kaya datangnya duluan, silakan di depan. Yang miskin datangnya duluan, silakan di depan. Nggak ada aturan sop dan sukuisme. Orang Tangerang asli sop 1, 2, 3. Pendatang tolong punya otak 4, 5, 6. Orang Sumatera 7, 8, 9, 10. Papua paling terakhir. Kan nggak ada. Itu kan akhlak dicatat. Dan Bapak coba lihat kalau sholat Jumat, ada nggak orang yang akhlaknya jelek di masjid? Siapapun khotibnya dia dengerin, suka tidak suka nggak berani protes. Sampai dengan detik ini nggak ada orang suka dengan khotibnya lalu kemudian gelar spanduk demo bareng-bareng anti dia kagak benar. Ikut dengerin aja. Akhlaknya ada, orang sholat aja ada akhlaknya. Makanya kudu ngaji. Tanya sama ustadz yang di sini, boleh pakai begini? Jadi kalau yang ditepuk udah biasa sholat, dia ngerti, berarti ikut sama kita. Tapi kalau yang ditepuk nggak ngerti, ini bahaya. Ngapain lu? Orang tinggal sholat aja, lu sholat aja dong. Ada yang dijelasin pakai tepukan, tapi kan katanya nggak dijelasin malah aja, dia pakai sentil. Wah, gitu. Kan orang jadi terganggu. Unyuk nih, bisa aja begitu. Kalau mau cepat gitu, harusnya pakai Allahu Akbar bisa. Makanya ada yang sholat kalau dagangan segini gitu. Kedua, nah kalau datang makmum satu lagi, imam boleh maju atau makmum mundur. Jangan kemudian setapak niku begini miring. Bu, saya pernah didatangi oleh tamu, nangis, Ustaz, bagaimana caranya doa supaya saya mau sholat suami saya. Emang kenapa? Sudah nikah 30 tahun belum juga mau sholat. Saya bilang udah Bu, doain aja, kalau mau tidur bacain, kalau suaminya tidur inna anzalahu fi lailatul qadar. Berapa kali Ustaz? Boleh 3, boleh 7. Kalau kuat 12.000. Kalau nggak sanggup Ustaz, ya udah, makanya jangan nanya, udah tidak nggak malu, jangan rewel gitu. Hanya berapa lagi 12.000 dalam tangan. Bukannya Masya Allah buset banyak banget. Nggak pernah ngaji gitu. Ya Bu, kata saya kalau nggak mempan boleh ditambahin innalillahi. Jadi kalau suaminya lagi tidur bacain di jidatnya itu punya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. Kalau kenceng-kenceng laki lu bangun kepret bisa. Lu doain gua mati lo. Kalau nanti kebetulan dengar kok lu baca innalillahi, iya Pak. Kita dan abang miliknya Allah, kita kembalikan sama Allah. Oh maksudnya begitu. Jadi kalau gitu
Suatu ketika insaf, kayaknya gak ada artinya nih gak kuat begini kalau nggak sholat mau jadi apa. Akhirnya suaminya mau datang ke masjid. Cuma malu, istrinya pinter nih, bahasanya bagus. Karena istrinya demen ngaji, akhlaknya ada. Bang, orang sholat itu nggak mesti hafal Fatihah. Katanya Fatihah rukun. Iya bang, itu bisa berlahan. Kalau abang mau sholat, kita datang aja dalam masalah. Saya malu dong, pakai sarung nggak bisa, rubet-rubet aja bang. Cuma bininya sabar bang, yang penting pakai sarung di bawah tubuh, jangan di atas tubuh. Terus masuknya gimana? Ya abang nunggu, kalau udah ada abang masuk. Dan kalau abang merasa nggak bisa, jangan pernah sholat sendirian. Abang ikut imam. Saya malu, nggak usah malu bang. Di masjid abang nggak ada yang jagain. Emang ada masjid di sini jagain? Mau kemana sholat? Coba baca Fatihah. Baca. Ente hafal berapa surat? Enggak ditanya, pokoknya masuk masjid. Welcome, tafadhol, anta tusolli fi hadzal masjid. Lah bang, saya udah sholat masuk ke masjid, boleh. Dia nanya, saya nggak bisa bacanya. Nggak apa-apa, yang penting abang sholatnya di belakang imam. Jangan jauh-jauh dari imam, nanti berabe. Cuma nih lakinya juga udah mulai sadar dapat hidayah. Caranya gimana? Abang ikutin apa yang dikerjakan imam. Kalau imam Allahu Akbar, abang juga Allahu Akbar. Pokoknya yang imam omongin, abang tinggal ikut. Gampang kok sholat mah. Datang ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan pesan dia gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ngomong Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Hari pertama selamat. Yang kedua imam cadangan bindeng. Akhirnya imam yang biasa baca sabihis cepetin kulhu. Kenapa? Jengkel sama di belakang mau ditendang. Makanya begitu ruku, imam jengkel ditendang. Wah, ruku kan? Pesan istrinya dia ingat apa yang dikerjain imam, abang ikut. Dibangun lagi, tendang yang di belakang. Ruku kedua, yang di belakang dipesenin, dia juga begitu, tendang lagi. Yang paling ujung mau nendang tembok. Dia bangun lihat ke depan, yang ada masih berdiri imam. Dia lari ke depan. Begitu sampai depan, tendang imamnya. Masih ruku. Gara-gara orang nggak punya ilmu. Makanya ibadah itu mardudatun, la tuqbalu, gak diterima kalau nggak pakai ilmu. Orang Jawa bilang ilmu angel, tapi kalau pasti ketemu. Di Uber mesti ketemu. Makanya tasbih bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jawa. Kalau tasbih mensucikan, bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa, tasbih mentas kabeh. Sapa wong ae gelem tangi bengi puter tasbih dikir oleh Gusti Allah, segala perkara ini bakal mentas kabeh. Selesai. Coba bangun qiyamul lail. Allah. Makanya orang dikit tuh boleh digerakin, boleh kok, nggak ada larangan kok. Makanya kalau ada orang ahli itu nggak apa-apa. Yang penting pusar atas. Kalau mau protes pusar bawah. Orang dikit diprotes, orang yang joget di TV lu pada diem aja. Makanya senajis sekarang kalau lihat TV. Dulu nggak ada orang pakai jilbab pada joget, sekarang mah lihat aja. Mending masih muda. Umur di atas 60 tahun ngikut juga, nggak sadar sama kuburan. Ya boh. Jadi kembali lagi Isra Mi'raj ini ketemunya adalah masjid ke masjid. Kenapa? Orang supaya belajar dari masjid. Tawadhu adanya di masjid. Syukur-syukur kita ini belajar kayak imam-imam besar. Siapa yang nggak kenal dengan Imam Nawawi? Satu-satunya ulama besar yang mukim di Timur Tengah, berasal dari Banten. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau ngarang kitab itu sampai 90 kitab. Terakhir yang beliau karang itu adalah Tafsir Munir. Begitu Tafsir Munir selesai, di Mesir geger. Ada orang Jawa bikin tafsir hebat, terkenal, pintar. Maka akhirnya
Orang Mesir sepakat mau beda tafsir, ngundang Imam Nawawi. Akhirnya Imam Nawawi disuratin suruh datang ke Mesir. Di Mesir dibuatlah tempat akbar bedah tentang masalah tafsir. Lalu kemudian berangkatlah Imam Nawawi didampingi santrinya yang bernama Ahmad. Begitu mau sampai ke Mesir, sekitar 3 kilo lagi sampai, Imam Nawawi lelah, duduk. Lalu kemudian santrinya suruh duduk. Lalu kemudian Imam Nawawi ini sosok yang sederhana, makanya hanya roti kering dicurupin air, lalu kemudian beliau makan. Begitu selesai makan, Imam Nawawi nanya sama Ahmad, Ahmad, man anta wa man ana? Ahmad santri jenius. Si Ahmad ngomong, ya Syekh, engkau adalah kiai kami, sedangkan saya adalah muridmu dan santrimu. Kalau kamu sudah tahu, kamu santri saya kiainya, apa yang harus kamu lakukan? Sami'na wa ata'na. Saya siap apa yang Tuan Guru lakukan, instruksikan saya siap. Akhirnya Imam Nawawi ngomong nyuruh Ahmad tadi, Ahmad ambil peci saya. Gak mau suul adab, diem tuh si Ahmad. Kamu santri kenapa gak nurut? Ambil, baik Tuan. Diambil, dipakai. Begitu sudah selesai, kata Imam Nawawi, Ahmad tolong baju saya dipakai. Ahmad tambah bingung. Terakhir Ahmad, kita harus segera berangkat ke Mesir. Kamu naik di atas unta, saya yang nuntun unta. Imam Nawawi yang ngarang kitab tadi nuntun unta, santrinya suruh naik di atas unta. Sampailah ke Mesir. Begitu di Mesir disambut Tola'al Badru alaina, diciumin itu yang turun dari unta itu. Disangkanya Imam Nawawi yang di atas unta, padahal yang di atas unta santrinya yang bernama Ahmad. Begitu turun dipeluk, dicium, wah dihormati. Akhirnya suruh masuk masjid, acara segera dimulai. Imam Nawawi pakai sendal, Ahmad ini yang dianggap Nawawi pakai sendal. Maka panitianya ngomong, santrinya tadi mana santrinya? Tolong sendalnya Imam Nawawi dipegang nih. Diambil sendalnya, taruh di sini sama Imam Nawawi. Kamu nggak boleh masuk ke depan, kamu santri di sini saja. Yang boleh di depan ini hanya Imam Nawawi guru kamu. Kamu di sini aja. Imam Nawawi duduk, santrinya maju ke depan. Begitu sudah maju ke depan, dimulailah. Alhamdulillah, guru besar kita, syekh kita, kiai kita sudah hadir. Maka dimulailah beda tafsir. Cuma santrinya santri gak sombong, dia jadi memang tawaduk sama kiainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru berjalan yang memenuhi jalan yang sangat jauh, terik, matahari panas. Maka izinkan saya istirahat, biarkan santri saya yang menjelaskan. Kata Ahmad, santri, kadia mana? Ditanggung itu kadia mana nak kadia? Begitu maju ke depan, ditanya santrinya yang dianggap santri. Yang pertama ditanyakan adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Minta penjelasan ayat mustasabihat itu apa maksudnya? Ternyata dijelasin dari mulai pagi sampai duhur gak kelar. Nambah yakin ulama masuk, hebat ini, hebat santrinya aja begini, bagaimana Imam Nawawinya? Nambah yakin, Masya Allah santrinya udah begini, gimana gurunya ini? Akhirnya tetap yang ulama di situ nganggep bahwa yang lagi jelasin itu muridnya. Begitu sudah selesai acara, baru santrinya ngomong, Hadratus Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi adalah beliau. Kenapa Imam Nawawi begitu hebatnya lalu kemudian begitu? Khawatir sombong. Beda sama kita. Kalau di zaman akhir kan gitu, hafal dari 10 hadis dapat tangkang petenteng. Bid'ah, haram, hebat Ustaz. Ya Allah. Baru hafal 10 hadis. Imam Syafi'i disalah-salahin. Imam Syafi'i itu orang biasa. Imam Syafi'i juga banyak salah. Ngapain ikut mazhab Imam Syafi'i? Nggak perlu pakai mazhab, kita ikut sendiri saja. Kalau Imam Syafi'i yang kita ikuti salah, kita juga neraka. Jangan mau nurut sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafal 360.000 hadis. Yang ngomong begitu berapa hadis? Pantang petenteng. Bu, setiap perempuan sekarang kalau jalan itu Masya Allah luar biasa. Makanya Nabi udah ingetin mumilat, Arya.
Di akhir zaman akan banyak perempuan jalan itu telanjang nggak pakai baju. Ini sekarang terbukti. Pakai baju kayak telanjang, segini doang. Sebodoh-bodohnya orang dulu, mohon maaf, bikin hutang ada talinya. Sekarang bikin hutang nggak pakai tali, segini doang. Segini diturunin lagi 2 cm, segini. Ini dibetok begini, Pak. Kan bikin rusak pikiran. Jangan hansip, Ustaz juga jadinya pusing. Cuma kalau Ustaz mendingan ada saringannya. Lah kalau yang lihat orang yang gak ngerti agama, itu gak kenal, subhanallah. Rezeki banget gua pagi-pagi ini. Rezeki. Ini bukan rezeki banget. Rezeki memang gak kemana. Gua jenuh lihat bini yang di rumah. Ternyata Allah Maha Adil. Sekarang di depan gua jadi semangat nih gua. Itu kalau yang gak ngerti. Tapi kalau yang ngerti, subhanallah. Ya Allah, itu baru sepotong bikin saya nyut-nyutan. Bagaimana semua? Tapi kan pakai subhan. Habis itu palingkan. Kenapa? Nabi ngajarin, kalau Anda melihat perempuan tertarik dengan yang di jalan, segera pulang. Kenapa? Yang di rumah ada. Yang kamu lihat di jalan itu juga semuanya ada sama yang di rumah, cuma beda posisi. Kalau itu masih benar, yang di rumah udah jebrek doang. Bu, paham? Ya udah, pokoknya Islamnya kan dari masjid ke masjid, baru kemudian naik. Pakainya apa? Dijelasin buruk, nggak pakrok, buruk. Memang ibu-ibu tuh beruntung, buruk. Sampai ibu kota nggak ada bapak kota, bupati nggak ada pak bupati. Sampai di Quran ada surat An-Nisa, nggak ada surat Ar-Rijal, nggak ada. Makanya beruntung perempuan itu, biar kata bodoh, sekolah tamat SMP aja nggak perlu, doang tamat tuh. Kalau lakinya jadi lurah, nggak perlu kuliah, pasti orang manggil Bu Lurah. Bapaknya camat, topek, bagaimana supaya jadi camat? Perempuannya mah nggak ngapa-ngapain, ke bawah orang pasti manggil camat. Bapaknya jadi RW, biar kata perempuan kagak bisa nulis, pasti orang manggil Bu RW. Bapaknya jadi hansip. Nih, yang jelek-jelek sudah mulai gak mau nih. Bu hansip, jangan, lu biasa aja ngapa kata. Malu. Yang paling celaka lagi, suaminya tukang ngurut. Udah nggak akan mau dipanggil. Jadi lurah, Bu Lurah. Jadi camat, Bu camat. Jadi RW, Bu RW, tukang ngurut. Gak mau, Bu, jangan mau. Mau enaknya doang loh. Bu. Maka sholat ngajarin buat kita akhlak adanya di sholat. Sholat gak pernah ngajarin kita sombong. Derajatnya kita samakan yang ada di musola. Karena begitu masuk masjid, masuk musola, nggak ada orang Jawa, nggak ada orang Sunda. Legalitas titel itu di luar. Yang ada adalah ubadillah, hambanya Allah. Maka kemudian Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita adalah bukan kaya miskinnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah subhanahu. Cantik itu. Sampai sekarang guru bahasa Indonesia saya tantang, tolong tulis terjemahan definisi tentang cantik. Jawabannya nggak sama. Kenapa? Karena cantik itu elastis kok, beda-beda. Lah kalau yang ngomong seneng, mesti definisinya cakep. Bagaimana menurut Anda perempuan ini? Luar biasa. Belum pernah saya temukan perempuan model kayak begini di dunia manapun. Karena yang ngomong yang seneng. Coba tanyain sama yang nggak suka. Siapa perempuan itu? Najis. Makanya balik lagi, Bu. Ini Pak kita nih yang ada di dalam musola, tolonglah bersyukur. Kalau perempuan itu ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang sedang, ada yang tinggi banget, ada yang pendek banget. Itu Allah sayang sama kaum Adam. Kenapa? Kaum Adam ini seleranya beda, nggak sama. Maka Allah ciptakan perempuan ada yang gede banget, karena ada laki-laki yang nyarinya model gitu. Ada yang senangnya bininya kurus banget, jangan dikomentarin, karena memang senangnya begitu. Kita ini suka jahil. Buset,
Buset, lakinya ganteng begitu, bininya jelek banget, kata mau. Dia senangnya sama model begitu. Jangan dikomentarin. Watini wazaitun waturi sinina wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu Allah mau ngomong laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ada bawa kosam lagi. Watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Bawa kosam, sumpah 4 kali Allah sumpah, baru kemudian Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Urusannya Allah, maka tidak menggunakan ja'ala. Itu udah haknya Allah, Pak. Kita kayak keluar nih, Allah yang ngatur. Kalau orang tua pengen punya anak, nggak ada yang jelek, kayaknya ganteng semua, tapi begitu lihat lahir, dan Allah yang ngatur. Kalau bukan Allah yang ngatur, mah nggak bisa keluar. Dan itu secara akal juga nggak masuk akal, dan nggak perlu diakal-akalin. Dia bolongan segitu yang keluar 4 kilo. Gue juga tahu kalau gede nggak apa. Segitu doang, 4 kilo keluar. Cuma Allah pinter, dikasih pelumas, dikasih oli, kagak pakai oli, nggak bisa bayi keluar. Maka ketuban pecah dulu. Itu pelumas yang dibuat oleh Allah supaya apa? Bayi keluar nih, kenang kita nih udah bisa diatur. Sekarang dibelek. Perempuan yang malas ngeden dibelek. Dan menurut survei, orang yang suka disesat itu orang yang malas sujud. Makanya dokter ngomong, ibu hamilnya berapa sekarang 7 bulan, ibu tolong kalau malam sujudnya ditambah. Kenapa? Dengan sujud posisi bayi muter. Udah diajarin sama Nabi. Cuma kita kadang-kadang lebih percaya sama dokter ketimbang sama ulama. Bukti contoh gampang kok. Anak sakit dibawa ke dokter, disuntik sama dokter, nangis, nggak ada yang marah-marah. Bocah disunat, ada yang bocah disunat nyengir. Takut anak kecil. Bapaknya dibohongin, kalau lu sunat, gue beliin mobil. Anak nambah seneng, ternyata begitu sunat, mobil-mobilan. Waktu ngomong mobil doang, mobil-mobil aja nanti disunat. Itu anak disuntik nangis, tidak satu pun orang tua yang marah sama dokter. Bahkan orang tua ngomong, dok berapa? Anak dibikin nangis, disuntik, jerit, nangis. Orang kalau anaknya nangis biasanya banyak marah. Malah terima kasih dok, sudah disuntik anak saya. Berapa dok? Pertanyaan saya, kenapa nanyanya begitu nggak marah sama dokter? Ibu bisa pemikir apa nggak bisa? Bu, ulintak mulu. Kenapa nggak marah sama dokter? Hah? Jangan 1 juta dok, 50 juta saya bayar, yang penting anak saya sehat. Kenapa? Supaya badannya sehat. Kalau saja bisa juga dilakukan oleh ulama ustadz yang ada di masjid dan di musola, insya Allah sehatnya lebih baik. Ini perkaranya kalau udah sama ustadz disentil, dijewer nangis, pulang ke rumah nangis, mau dijewer mah, kuping ditarik mah, kata sama ustadz. Datang, mana ustadznya? Berani-beraninya saya yang lahirin dari kecil nggak pernah jewer, kamu cuma ngajar malah jewer, ngamuk. Anaknya mau dibenerin kok ngamuk. Harusnya datang nanyain, ustadz yang mana tadi yang jewer anak saya? Saya terima kasih nih, anak jadi bener. Harusnya kasih duit. Kalau duit nggak ada, jeruk 1 truk kayak berapa? Nih, jadi anak jadi bener. Coba kita ayo sama-sama belajar dari masjid. Isra Mi'raj ini kan menggambarkan betapa sangat luar biasanya orang Islam ini harus bersatu. Tadi yang Nabi bilang, yushiku an tada alaikul umam tada al-akala fi laqasatiha. Kita ini mohon maaf saudara hadirin yang berbahagia, akan terjadi suatu zaman kata Nabi, Islam ini dirubutin sama banyak orang, kayak orang rubutin makanan yang sedang lapar. Maka sahabat bertanya, "Ai min qillati bima yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah saat itu jumlah orang Islam sedikit? Lah, bal innakum yawma idzin katsirun walakinnakum wasa'un ka wasa'is sayl. Jumlahnya banyak tapi kayak buih busa yang ada di lautan, tidak pernah punya pendirian. Kenapa
gampang diajak-ajak? Kenapa gampang diombak-ambing? Karena nggak pernah kumpul di masjid, di musola. Kalau sering kumpul di musola, di masjid, orang jadi bingung. Sebentar lagi bulan puasa, insya Allah, amin. Ini kalau minggu pertama nggak di mana-mana, musola biasanya nggak muat, penuh, nggak di mana-mana kan? Sampai di Cengkareng itu tukang karpet saya beli habis pak. Pindah ke Tanah Abang, Pak mau nggak inden 3 hari? Cari karpet habis semua. Begitu seminggu karpet ditumpuk, dipakai lagi nanti tahun depan. Apalagi kalau sudah minggu terakhir. Ya dimaklum Ustaz pada mudik pulang kampung. Kalau emang mudik pulang kampung, kenapa Idul Fitri penuh lagi? Ayo. Iya itu Islam musiman. Juga bagus ya. Ada orang Islam sholatnya setahun 2 kali. Idul Adha sama Idul Fitri. Biasanya kalau begitu mereknya nggak dibuang. Baju koko ada mereknya, sarung ada mereknya. Itu tanda Islam musiman. Yang di belakang baru sholat juga sama geblaknya. Insya Allahu Akbar. Mahal juga baju koko. 500.000 beli di mana? Sarungnya baru juga. Cakep BHS. Harganya mahal ya Allah. Apaan saya bisa beli sarung BHS? Cakep banget warnanya. Kita siap lebaran ini nggak pernah beli sarung BHS lagi aja duduk aja mampus. Akhirnya apa begitu sampai 2 rakaat sholat nggak ada baca Fatihah, cuma lihat. Ini gara-gara Islam musiman. Maka kembali lagi, ayo syiar Islam adanya di masjid. Kembali lagi dengan di masjid beres semua perkaranya. Kenapa? Jiwanya jadi bersih. Kalau jiwanya jadi bersih, insya Allah semuanya jadi bersih. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha kullu amali, wa idza fasadat fasada kullu amali. Kalau hatinya bersih, jiwanya bersih, semuanya bakal jadi beres. Kalau yang satu itu rusak, maka semuanya akan jadi rusak. Ala wahya al-qalb, yaitu adalah hati. Ayo coba kita belajar dari wali-wali 9, dakwahnya bagus, ngajak orang datang ke masjid, gak rewel. Makanya Bapak, kalau Ibu lihat siarah Wali Songo, saya di Jawa Timur ada wali yang di situ gendangnya diabadikan, gamelannya ada. Itu triknya wali supaya orang mau datang ke masjid. Sebab orang Jawa dulu paling senang sama musik, maka kemudian musiknya dibawa ke masjid, bukan untuk taruh dalam masjid, untuk menarik. Begitu sudah sampai ke masjid, dijelaskan tentang Islam. Makanya pernah saya sampaikan, makanya ini saya terus terang biar orang Islam ini pada paham sejarah ini. Ya, kemarin saya di Cikande, saya beli di Cikande. Ini tadi saya mau berangkat, saya beli lagi di warung. Saya mau nyocokin sampai dengan saat ini, setengah nggak percaya. Di rumah saya mungkin sudah ada di atas 30. Ini barusan saya beli di warung. Saya yang nyuruh beli, saya yang beli bocah. Nah kalau pakai sarung beli gaplek kan nggak enak. Nah kalau yang beli saya. Cuma tadi di mobil saya hitung-hitung begini. Nih, saya buka ini ternyata sama yang saya beli di Lampung, sama yang saya beli di Jogja, sama yang saya beli di Banten, sama yang saya beli di Cirebon, mesti begini. 00, 10, atau dibalik 01, 02, 03, 04, 05, 06. Kalau kamu saya buka 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau kamu cek, buka 22, 23, 24, 25, 26. Kalau kamu cek, buka. Begini semua. Kalau kamu percaya, besok Bapak beli di Indomaret, di mana saja, itu mesti susunannya begini. Pertanyaannya, siapa yang nyusun? Nah kok orang jualan gaplek seluruh Indonesia kok nyusunnya begini gitu, gak ada yang acak-acakan. Ini gak main-main, sejarahnya ada buat dakwah yang disampaikan oleh Raden Ratnadinata, muridnya Syekh Sarif Hidayatullah. Dulu dakwahnya pakai media ini, kosong-kosong. Manusia baru lahir gak ada yang bawa apa-apa, dan gak yang punya apa-apa. Anak orang kaya lahir telanjang, anak orang miskin telanjang, anak ustaz, anak kiai, anak pejabat, anak dokter, anak polisi, semua telanjang. Dulu dijelasin buat dakwah, maka dulu namanya kertu. Angger wis keker aja pada metu. Kalau udah yakin sama Islam, jangan keluar. Ada lagi yang ngomong demino. Demino itu artinya cintalah kamu sama Islam. Sekarang diganti namanya gaplek. Makanya orang main gaplek kayak orang sinting.
Udah tahu kartu sendiri, ngapa diintip coba? Saya suka lihat orang main begitu. Ini sampai begini dari samping. Narik aja, narik sampai begini. Padahal kan punya sendiri, dihitung sendiri, dan dia kuasai. Kenapa harus pakai begitu? Seni apanya? Makanya disebut gaplek, lupa. Orang udah pegang begini, dan lupa. Gak kenal saudara, gak kenal mertua, gak kenal mantu. Coba deh malam ini main gaplek sama mertua. Mertuanya kebetulan gak bisa main, dipaksa. Begitu kalah, mati lu Bang. Karena lupa, mati lu Bang. Yang ngomong mantunya, yang dimatiin, mati lu. Mertuanya yang ngomong, iya gua mati kan gua. Jadi doain sama mantunya mati, apa iya gua mati. Kurang aja. Kenapa dia lupa? Karena ada gaplek. Dulu dijelasin, ini gak punya apa-apa. Ini manusia baru lahir kosong. Ini yang maha besar, Allah. Manusia gak punya apa-apa gitu loh. Ini kosong, manusia gak punya apa-apa. Harus kenal Allah sama Rasulnya. Dulu dijelasin sama Raden Tata Dinata supaya orang ngerti Islam. Cuma diganti. Orang lebih seneng nih. Bentar lagi mudah-mudahan Ramadan ini nanti pada seneng ngaji. Jangan ada lagi yang mikirin kayu sampai subuh gitu. Kadang-kadang depan warung tuh mikirin kayu berdua jadi sampai subuh. Oh, mikirin kayu sampai subuh. Ada yang ngomong kan gak haram kata. Iya, tapi kan lu batin. Orang mikirin kayu sampai subuh. Iya jatuh, masa nebang pohon. Sampai subuh, gak main-main. Makanya kembali lagi saudara ini yang berbahagia, Isra Mi'raj itu masjid dari masjid dan menghasilkan sholat. Maka bedanya kata Nabi, farqu bainal muslim wal kafir di sholat. Bedanya orang kafir dan bukan orang kafir di sholat. Bedanya binatang dengan orang yang beriman di sholat. Kebo makan, manusia juga makan. Kebo kawin, manusia juga kawin. Kebo buang ajat, manusia juga buang ajat. Maka kalau ada orang yang gak sholat, pertanyaannya apa bedanya sama kebo? Nah kalau kemudian serumah gak sholat, ya kebo semua itu. Lah kalau ibu punya suami nggak sholat, berarti ibu tidur sama? Ya bukan saya ngomong. Sebelah nih. Mudah-mudahan orang sini sholat semuanya, amin. Ya Bu ya. Udah kalau udah luar sholat itu Pak ngasih kita cerdas. Maka orang kalau sholatnya benar pikirannya tajam pikirannya. Maka orang Betawi bilang, lu nyari apa? Didibah hilang, coba dari sholat bisa ketemu. Bener. Orang tua begitu ngomong. Lu nyari duit, gak bakalan ketemu. Coba dari sholat 2 rakaat, ketemu. Allahu Akbar. Orang motor dikunci apa enggak aja, kadang-kadang ingetnya di sholat. Allahu Akbar. Itu ingat tuh. Tapi kalau udah khusyuk gak begitu. Ini yang sholat model kayak kita. Di depan di masjid biasa tulis, tolong matikan handphone saat menaikkan ibadah sholat Jumat supaya tidak mengganggu. Namanya orang baru belajar sholat, gak khusyuk ya begitu terus. Allahu Akbar. Tolong matikan handphone. Makanya disunahkan kalau mau sholat putih atau polos supaya nggak ganggu yang di belakang. Sebab yang di belakang belum tentu khusyuk. Allah Akbar. Tulisan se-RW. Kalau ini RW, ketua RW 1, ketua RW 2, Allah Akbar. Allah. Rakaat kedua dilanjutin ketua RW 6, 9, 10. Belum selesai rakaat ketiga dilanjutin sampai kelar, jadi gak baca Fatihah, ngabsen. Makanya kalau sholat ya begitu polos, cakep udah. Ada tulisannya tuh ganggu, kenapa? Karena kita belum bisa khusyuk. Makanya kata Allah, inna salata kanat lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
berat, sholat pun dipaksa, apalagi subuh. Makanya dinyanyiin subuh, siangan, zuhur, asar, maghrib kecapean, isya ketiduran. Habis kalau bukan karena iman mah nggak mungkin. Berat, sholat tuh berat. Jadi orang sini nggak ada yang sholat berat. Makanya kata orang Betawi dulu, saya tadinya mikir, Ustaz, kalau di sini mah orang sholatnya bagus-bagus, kalau masalah sholat jangan diajak ngomong dah. Saya pikir bagus semua, jangan ditanyakan soal sholat. Ternyata dicengar-cengir. Kalau orang sini sholat mah jangan diajak ngomong deh, cakep orang sini. Jangan diajak ngomong. Jadi orang-orang tua dulu itu kalau ngomong, filosofinya ada. Karena sekarang mah enggak. Makanya harusnya nih kita yang muda belajar sama yang tua. Walaupun sarjana itu baru sarjana pendidikan, sarjana kehidupan ada di orang tua. Maka jangan sombong. Karena sekarang S3 petang-tang peteng-teng, mentang-mentang bawahnya cuma tamat SD. Biar kata S3 nggak bisa ngalahin sarjana kehidupan. Jangan macem-macem. Orang tua mah jangan macem-macem. Biarin aja bocah. Udah bagus datang. Nih kayak begini, Bu. Sebentar. Apa? Ini. Nih ya. Ibu lihat sini. Ini apa nih? Ini. Bilang aja kardus ya. Saya mau nanya, isinya kan di dalam. Saya mau nanya, duluan isi duluan kardus. Duluan isi duluan kardus. Duluan isi duluan kardus. Duluan isi duluan kardus. Jangan bener, jawab yang bener lah. Baru jam 11. Bentar lagi udah pulang. 5 menit lagi deh. Ini sore mulainya alhamdulillah. Saya tadi malam jam 2, setengah 2 baru pulang. Jam 2 baru pulang. Jam 4 berangkat lagi. Jam 4 pagi subuh berangkat sampai rumah setengah 7, jam 7 ngayap lagi ke Bekasi. Ini baru sampai tadi mau maghrib datang ke sini. Tadi gua ke Indramayu, emang luar biasa orang Islam dari Isra Mi'raj. Udah pinter banget ya bikin subur para ustaz. Maka sayang dulu badan saya kayak begini, badan saya cuma 25 kilo. Sekarang 85. Wah kalau begitu banyak katanya sih, enggak juga. Duit gak jadi jaminan orang badannya jadi sehat. Yang jelas mungkin susunya yang cocok itu aja sih. Bu, nih ini kardus sama isi. Saya mau nanya, ayo belajar dari kardus. Ini kardus dibawa pulang apa dibuang kalau isinya udah habis? Melek-melek coba, ini kardus. Ibu tadi bilang duluan kardus daripada isinya. Sekarang kardus ini dibawa pulang apa dibuang kalau isinya habis? Dibuang. Nah, kalau isinya ada, bawa pulang. Sampai di rumah disimpan apa dibuang? Kardus dimakan. Sampai rumah dimakan apa dibuang? Dimakan apa dibuang? Nanya baik-baik udah dijawab tuh, udah diomelin aja. Dimakan apa dibuang? Dibuang. Saya mau nanya, kardus ada artinya apa enggak? Buktinya dibuang berarti gak ada artinya kan? Baik. Saya sekarang masak sayur ayam. Saya mau kasih ibu pakai plastik. Ibu makan sayur ayamnya apa plastiknya? Sayur ayamnya apa plastiknya? Plastiknya. Ayamnya, berarti plastiknya nggak perlu kan? Baik, kalau begitu besok saya undang ibu, saya masak ayam, tapi tolong datang ke rumah saya dan tidak ada yang saya plastikin, langsung ke tangan ibu. Mau? Loh, plastik kan nggak penting. Kenapa nggak mau? Belajar dari kardus. Ada kardus yang dibuang, ada kardus yang disimpan. Kardus yang disimpan bukan soal kardusnya, isinya. Kalau kardus ini jelek, isinya emas, pasti disimpan. Tapi kalau kardus ini isinya bangkai, pasti dibuang. Jadi sebenarnya dari kardus saja kita udah bisa belajar kehidupan. Atau begini, nih, kalau botol ini isinya minyak wangi, ditutup begini, begitu suatu ketika sobek, tumpah, orang sekitar baunya apa?
Kalau botol ini ternyata mohon maaf isinya adalah benda yang sangat bau, ditutup lalu kemudian tumpah di sekitar baunya, bau yang tidak sedap, berarti tergantung isinya. Maka Nabi Musa pernah ditanya, ya Nabiullah Musa, Allah ini gak adil. Kenapa katanya ada orang yang dimasukin surga, ada orang yang dibuang ke neraka? Kalau memang mau disiksa ke neraka, kenapa engkau ciptakan? Ini Allah gak adil. Nabi Musa pinter jawabnya. Sini, kamu lihat petani gandum. Lihat ya Musa, coba kamu ini kebetulan lagi panen, kamu lihat ini. Begitu dilihat terus gitu. Nabi Musa gak jelasin, cuma suruh lihat gitu. Ternyata gandum yang bagus dimasukkan ke karung, dibawa ke rumah. Gandum yang jelek dibuang. Nabi Musa menjelaskan, petani ini yang nanam gandum, yang nyiramin juga dia. Pertanyaannya sama-sama diurus, sama-sama ditanam, sama-sama disiramin. Kenapa yang ini dibuang, yang ini dibawa pulang? Oh iya, ini yang jelek gak ada manfaatnya ya Nabi Musa. Jawabannya seperti ini. Manusia yang tidak ada artinya, gak pernah mau ibadah, gak pernah mau sholat, dibuang sama Allah. Dibuang sama Allah, bukan Allah benci, tapi justru Allah sayang supaya umatnya Nabi Muhammad masuk surga semua. Tapi yang kotor dibersihin dulu. Paham Bu? Gak usah lama-lama ngaji. Kalau ibu sih gak kelihatan, tapi saya dari tadi udah bapak-bapak yang saya lihat. Kalau kemarin saya ngisi di sono pakai kunci semua, saya bisa komentar. Kalau di sini dari tadi saya sudah ngitung, sudah lebih dari 5 orang yang menggerak-gerakkan kaki dari tadi. Itu dari tadi saya mondar mandir sebenarnya liatin kaki. Oh iya, 1, 2, 3, 4. Udah saya hitung ada 7. Itu ngingetin saya. Ustaz sudah. Cuma itulah orang Islam yang suka datang ke masjid, kebetulan akhlaknya pasti ada. Gak mungkin berdiri 1 jam sekian kalau udah, gak mungkin. Persis kayak di waktu sholat Jumat. Mau siapapun yang khotib dengerin. Mau lamanya kayak apa, gak ada yang berani protes. Paling pakai isyarat. Batuk biasanya. Sambil matanya, maka khotib harus cerdas. Kalau jamaahnya udah tiba-tiba batuk dadakan, terus matanya agak kayak orang kesurupan, ini berarti kita udah harus kontrol. Makanya yang ngurusin masjid harus ada jam di belakang supaya khotib bisa lihat ada jamnya, dan itu dipastikan nggak mati. Kalau jamnya mati, ini berabe. Ini pernah terjadi Pak di taman kota itu. Jamaah ngamuk, kenapa yang khotib ini nggak tanggung-tanggung? Jam 1 kurang 5 menit baru kelar. Kenapa? Yang dilihat jamnya baru jam 12 lewat 1/4. Mati. Akhirnya jamaah ngamuk itu, tolong khotib itu jangan dipakai lagi. Gak punya otak katanya. Ini orang pada kerja, bukan dia doang katanya. Diomelin habis-habisan musyawarah. Akhirnya datang ke saya pengurusan 2. Menurut antum gimana, dicoret apa enggak namanya Zat? Saya bilang dicek dulu salah yang khutbah apa yang atributnya yang salah. Maksudnya jamnya bener enggak? Dicek ke sana sama saya, ternyata bener jamnya dua-duanya mati. Kan yang salah berarti jamnya. Cuma harusnya kalau ada isyarat ya sudah. Kayak kita nih, saya ceramah nih, udah disyaratin kakinya gerak-gerak, terus kau diri, jangan maksain, gak enak juga saya. Lu paksain lah, udah pakai sindiran yang bagus gitu loh. Ya pengalaman, gue juga kalau dulu pegel. Terus gitu. Makanya berdiri begini enak. Tapi kenapa mungkin Bapak juga berdiri? Kalau saya berdiri kan udah jelas aturannya. Nah, kalau Bapak berdiri, belum tentu dibayar. Kalau saya berdiri kan udah jelas. Kenapa? Saya ngomong jelas, karena panitia ini dari ujung ke ujung akhlaknya bagus. Kemarin saya memang kesasar satu, salah ngasih memang amplopnya. Saya sih fair-fair aja. Begitu sampai rumah saya letakin di meja. Kenapa saya gak pernah yang namanya sejarah saya keliling, gak pernah saya buka amplop itu di jalan. Saya taruh di meja, biarkan isi saya yang buka. Kenapa? Karena saya udah komit, karena istri saya ini rajin, sabar, nikah sama saya hampir 25 tahun, tidak pernah sekalipun minta uang sekalipun dengan saya. Maka saya kasih semuanya. Cuma cerdas dia, karena ada tulisannya di situ, Kori.
Kata dia, Mas ini kori katanya. Emang rezekinya segitu? Besok dia nanya lagi, emang nggak ditelepon ke panitia? Jangan, nggak punya harga diri amat. Jangan, emang rezekinya segitu? Akhirnya ditunggu 2 hari. Udah nelpon? Enggak lah, enggak. Saya bilang kalau mau nelpon suruh datang sendiri aja. Saya nggak mau ke sini. Saya bilang siapa tahu ini yang berkahnya di sini. Enggak, ditunggu sampai 6 hari, nggak nelpon. Bini itu seluruh, kan perempuan soal duit begitu. Makanya perempuan mah nggak ada kata duit. Mau umur berapa juga kalau lihat duit mah bisa ngitung. Nggak ada kata duit, nggak ada. Makanya sering saya sampaikan, jangan percaya juga omongannya sama perempuan. Kalau lagi hamil macam-macam tuh jangan dipercaya mulu, Pak. Suruh ngambil kelapa, nggak mau dijatuhin, dipetik, suruh naik jam 3 malam, kan nyiksa suami. Itu jangan didengerin, beliin aja di mana kayak yang ada ya. Akhirnya seminggu nelpon Ustaz, ketukar katanya. Enggak bener ketukar, datang. Begitu datang itu ternyata di luar dugaan, 3 kali lipat yang biasa. Baru nyengit tuh perempuan tabiatnya gitu. Dari mana-mana. Jangan bini Hansip, bini Ustaz aja begitu. Apalagi bini Ustaz, apalagi bini Hansip ya kan. Ya Bu ya, saudara hadirin yang kami muliakan, sudah 1 jam saya bicara, berarti saya harus suruh ini. Kalau kelamaan juga nggak bagus, khawatir nggak ikhlas. Ya, kayak yang tadi khotbah tadi itu dibatukin nggak mempan, diapain nggak mempan, itu namanya yang khotibnya yang nggak cerdas. Maka saya yakin Bu, Pak Imam Terawih ini udah pinter, udah ngerti ilmunya. Tolong Bapak Ibu jangan suka mendengarin imam, karena ini mau terawih. Dan saya sampaikan, saya ini pengalaman kalau habis buntung di masjid itu biasanya yang saya bareng keluar sama ibu-ibu yang suka ngomongin imam itu ibu-ibu. Maka saya ingetin, jangan ya Bu ya, atau siapapun imamnya itu, jangan menghasut. Imamnya lama begitu keluar ngomongin, besok jangan di musola persaudaraan tuh. Karena emang imamnya lama, dihasut semua, akhirnya pindah ke musola soalnya. Imam sininya ngerti, itu jamaah kurang, katanya udah pindah Ustaz sebelah. Besok nelpon temennya yang di sana, Nah jamaah imigran dari sana pindah. Kalau dikasih pelajaran tuh ibu-ibu kurang ajar. Di sini kelamaan sabihis ngomel. Telepon di sana. Baik, siap. Besok saya kerjain. Waladhalin bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim tunzirul ma'um sampai wa ilaihi turja'un, pulang mampu. Kira-kira tuh bang sholat sono, jangan diambil sholat di sono. Pindah lagi jamaahnya diboyong, ganti masjid sono aja. Itu mau sholat dua-duanya nggak ada yang bener. Pindah imamnya nih ngoling imam masjid. Itu orang nggak punya syukuran tuh, nggak punya otak, jamaah kasih pelajaran. Siap? Namanya satu rekanan, satu profesi. Allahu Akbar waladhdallin Toha Allahu Akbar. Rakaat kedua nih Alif Lam Mim Allahu Akbar. Akhirnya 23 rakaat kelar 7 menit. Pulang-pulang ngamuk lagi. Tuh imam mau bikin kampus katanya. Harus sakit semua. Kenapa? Cepet bang, cepet. Jangan rewel kalau nggak bisa mah. Kalau begitu lu bikin aja musola ini di rumah. Kalau nggak bisa ikut aturan. Dan kalau ada imam, ibarat satu kendaraan, yang nyupir biarkan yang nyupir. Walaupun bapak bisa nyupir, jangan pernah ganggu setir mobil yang udah dibawa orang. Sebab kalau ganggu nanti rusak, bisa tabrakan orang. Tadi yang Pak Polisi bilang harus lengkap, bawa SIM, bawa STNK. Jadi supir kudu lengkap, ada SIM, ada STNK-nya. Apa artinya? Ngerti rukun syaratnya, ngerti tahu tentang jamaahnya. Kalau jamaahnya tua semua, jangan lama-lama, jadi udah gemeter begini, dibacain sabihis, guru. Saya yakinlah imam udah pada ngerti semua. Jadi bukan mengendara doang. Kalau kemudian ditilang karena nggak lengkap, biar sikap kita. Cuma sampai sekarang saya alhamdulillah, seumur umur saya bawa mobil, saya bawa motor, nggak pernah saya ditilang.
Saya bersahabat sama polisi di mana saja, sama Kapolres Indramayu, Kapolres Kuningan, Kapolres Brebes, Kapolres Tegal, saya kenal. Kenapa? Saya mengendarai dari mana ke mana, mesti ini nggak dilepas, ini dipakai. Orang ini dibuka mobilnya semua kalau pakainya ini. Polisi Indonesia itu masih menghargai sama orang yang pakai ini. Kenapa? Kalau orang pakai peci, polisi yakin orang benar. Pagi dan Pak Haji mau kemana? Mau ke Cirebon. Akhirnya Pak ngobrol, nggak nanyain si Mama SMK nggak ditanyain. Kenapa? Udah yakin model begini mah bener. Teman saya dari Jakarta ke Tegal nggak pakai helm, nggak pakai bawa SNK, nggak pakai SIM ketinggalan, sampai ke Tegal nggak ditilang. Kenapa? Ada razia, pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Kata polisi, deket ini mah Ustadz sini. Lah. Razia lagi di Cikampek. Ustadz sini, Ustadz jangan. Ustadz berapa sih duitnya? Imam Tahlil paling 20.000. Jangan. Akhirnya apa? Sampai ke Tegal modalnya ini sama ini nih. Kemarin ke Palembang pakai ini enak. Ceramah kenapa saya nggak mau pakai celana? Ribet. Begini mah adem, angin dari mana aja masuk. Dari bawah masuk ke ubun-ubun, tembus ke sini nih. Adem. Mau buang aja tinggal begini. Ya kan? Sampai rumah tinggal 2 kali ini. Maka udah ngomong Ustadz katanya anaknya banyak-banyak. Wajar, Ustadz gak ada hiburannya. Keluar masuk kamar dia doang. Emang gak yang lain bisa joget? Malu mainin. Tanya sama Pak Polisi. Jenderal Tito itu Kapolri bintang 4 di mana namanya? Di sini. Doktor, profesor di sini. Bintang 1, bintang 2, bintang 3 cuma di sini, nggak ada yang ngalahin ini. Ayo, ini paling tinggi. Makanya orang kalau pakai ini dikontrol. Maka di kampung-kampung nggak boleh pada pakai peci putih kecuali yang sudah haji. Ditanya dari mana dalilnya, itu ada. Yang ditanya soal hukum fikih nggak ketemu. Pakai iman. Coba kita kemana-mana pakai begini. Polisi lebih begini. Coba kalau ini dicopot. Bocah tukang mabok saja kalau pergi begini nggak berani. Orang saya pernah ceramah di Indramayu, ternyata wilayah situ itu mesti dipalakin mobil. Kalau udah di atas jam 11, mobil mesti dipalak. Kalau nggak mau ngasih duit, rusakin mobil. Saya pakai ini, pakai sorban. Saya buka kacanya itu apa? Kata dia, jangan, ini Ustadz beneran. Jangan, biar kita bangor nih katanya. Jangan deh, ini Ustadz beneran. Nanti lu kualat. Padahal itu Ustadz mabok. Tapi masih ngerti nggak? Kalau orang pakai ini, pakainya ini, berarti insya Allah orang bener. Walaupun nggak garansi, tapi banyakan. Nah, ya Bu. Wah kalau begitu aturannya nggak ada aturan sebenarnya, itu mah cerita aja. Tapi nguntungin, artinya apa? Orang Islam itu kalau Islami jangan bicara soal ibadah, bicara soal pakaiannya saja kita lebih diuntungkan. Bu, jualan ayam bagusnya ditutup apa dibuka? Ditutup. Kenapa? Debu nggak masuk, kotoran nggak masuk. Maka perempuan yang ditutup itu lebih bersih, lebih ada harga dirinya. Maka yang begini ini jangan cuma waktu ngaji aja, di rumah juga dipakai. Jangan cuma kalau ada orang mati. Jangan juga pada salah kaprah sama hukum. Saya nanya sama ibu-ibu itu, mohon maaf, kalau malam Jumat pagi rata-rata ibu-ibu itu basah rambutnya. Saya nanya, saya berani nanya, Bu, kenapa basah? Ustadz kayak nggak tahu aja. Enggak, saya bilang saya nanya kenapa gitu. Saya bukan nanya hubungannya, saya nanya kenapa rambutnya dibasahin. Dia jawab, Ustaz, kalau habis hubungan nggak mandi besar, ini dosa. Saya nanya, sholat enggak? Enggak. Coba buat apa mandi kalau buat sholat? Mandi besar itu ngilangin adas besar dan kecil supaya orang bisa sholat. Dan sholat kagak, katanya takut kualat sama Allah. Kamu takut kualat, tinggalin sholat. Ini yang salah nih. Jangan diikutin yang begitu. Insya Allah orang sini nggak ada yang begitu. Yang ada di sono, renglek. Putar balik terus aja. Nanti masuk gang agak naik,
nanti belok kiri ada sekolahan bagus tuh, nggak jauh masih lurus, nanti ada gang belok kanan sih, kayaknya orangnya lagi kumpul di situ tuh. Kata ibu saya dong, enggak, jangan ngaku. Hadirin yang kami muliakan, sudah 1 jam lewat, jadi saya bicara mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Saya hadir di sini bukan sebagai ulama, bukan sebagai ustaz, apalagi sebagai orang pintar, tidak. Saya datang di sini sebagai sahabat muslim yang datang dengan ketemu sahabat muslim, dan mudah-mudahan saling memberikan ilmu, saling memberikan kata baik, dan watawa sobil haq watawa sobis. Sekali lagi saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada melukai perasaan Bapak atau ada yang kurang senang. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon dibuat yang sebesar-besarnya. Ada nama Allah yang Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.